Assalamualaikum. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang format pendokumentasian data manajemen asuhan kebidanan pada BBL. Yang pertama ada pengumpulan data, yang A identitas atau biodata, ada nama bayi, bayi Nyonya D, umur 2 jam postpartum, jam atau tanggal lahir pukul 10.30, tanggal lahirnya 6 Mei 2020, jenis kelamin perempuan, berat badan 3.800 gram dan panjang badan 56 cm. Kemudian kita lanjut ke nama orang tua bayi, ada nama ibu dan juga nama ayahnya. Yang pertama kita tanyakan nama ibu, yaitu Nyonya D. Tujuannya agar kita mengetahui nama orang tua dari bayi tersebut. Kemudian ada umurnya, tujuannya untuk usia orang tua mempengaruhi kemampuan mengasuh dan merawat bayinya. Kemudian ada suku atau bangsa, tujuannya agar kita mengetahui asal dari ibu tersebut, itu berpengaruh terhadap pola pikirnya dan pola nutrisi, dan ada adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Di sini suku atau bangsanya Minang dari Indonesia. Kemudian ada yang namanya agama, tujuannya untuk mengetahui keyakinan orang tua dan untuk menuntun anaknya nanti sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh ibunya sejak lahir. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan orang tua yang dapat mempengaruhi kebiasaan orang tua dalam mengasuh dan merawat anaknya. Di sini pendidikan orang tuanya SMA. Kemudian pekerjaan orang tua, tujuannya untuk menentukan status ekonomi agar kita dapat mengetahui pencapaian status gizi dan dapat dikaitkan dengan pemenuhan nutrisi bayinya. Kemudian alamat rumah, yaitu mempermudah tenaga kesehatan dalam pengelolaan perkembangan bayi. Kemudian kita masuk ke data subjektif. Ada nama pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 16.30. Yang ditanyakan di sini ialah yang pertama riwayat penyakit kehamilan, yaitu pendarahan. Apakah ibu mengalami pendarahan? Tidak ada. Terus preeklamsi sendiri merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Di sini preeklamsi tidak ada. Kemudian eklamsi, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang sebelum atau selama atau setelah persalinan. Di sini eklamsi juga tidak ada. Terus penyakit kelamin juga tidak ada. Yang kedua yang ditanyakan ialah kebiasaan waktu ibu hamil, yaitu kebiasaan yang sering dilakukan ibu hamil. Apakah merokok, apakah sering mengkonsumsi obat-obatan, makanannya, terus lain-lain. Di sini jawabannya untuk makanan tidak ada, obat-obatan yang dikonsumsi ibu juga tidak ada, kemudian merokok juga tidak, dan lain-lain juga tidak ada. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu riwayat persalinan sekarang. Yang ditanyakan tempat persalinan, yaitu di mana ibu bersalin. Di sini di klinik bersalin bersama. Kemudian ditolong oleh siapa? Di sini ditolong oleh bidan. Terus jenis persalinannya apa? Di sini spontan. Lalu ada lama persalinan. Yang pertama kala 1, yaitu proses pembukaan pada persalinan. Dari pembukaan 1 sampai 10 di sini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase aktif, yaitu pembukaan 1 sampai 4, dan fase laten pembukaan 5 sampai 10. Di sini kala satunya 1 jam 30 menit. Kemudian ada kala 2, yaitu pembukaan yang terjadi pada serviks yang telah lengkap menjadi 10 cm, atau proses pengeluaran bayi
Di sini kala duanya yaitu 20 menit. Kemudian yang ditanyakan komplikasi atau kelainan dalam persalinan. Apakah ibu mengalami komplikasi pada saat persalinan? Di ibu tidak ada, di bayi juga tidak ada. Kemudian ketuban jernih atau keruh. Di sini jernih. Kemudian yang ditanyakan di sini ada keadaan bayi baru lahir atau Apgar score-nya. Di sini di menit pertama yang ditentukan yaitu frekuensi jantungnya berapa, usaha bernapas, tonus otot, refleks, warna. Kemudian di menit ke-15 sama ditanyakan juga frekuensi jantung, usaha bernapas, tonus otot, refleks dan warnanya. Warnanya apakah kemerahan atau kebiruan, refleksnya apakah aktif. Kemudian kita masuk ke resusitasi. Apakah bayi mengalami resusitasi? Yang ditanyakan pengisapan lendir ada, massase jantung tidak ada, oksigen tidak ada, terapi juga tidak ada. Kemudian kita masuk ke data objektif atau pemeriksaan fisik. Ini ditanyakan yang A, keadaan umum bayi baik, kemudian suhunya 37 derajat Celcius, pernapasannya 55 kali per menit, nadi 130 kali per menit, berat badan 3.800 gram. Kemudian ditanyakan pemeriksaan fisik. Yang pertama kepala, apakah normal atau tidak ada. Apakah adanya molase, apakah ada caput sasedaneum dan cepal hematoma. Kemudian kita lihat apakah ubun-ubunnya datar atau apakah ada kelainan lain. Di sini datar dan tidak ada kelainan. Kemudian di muka kita lihat apakah ada udam dan apakah pucat. Di sini tidak udam dan juga tidak pucat. Kemudian di bagian mata kita lihat apakah kedua bola matanya ada atau tidak, terus simetris kiri dan kanan dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Di sini normal. Kemudian di telinga apakah simetris kiri dan kanan, daun dan lubang telinga apakah ada, di sini ada. Kemudian mulut apakah ada labioskizis atau sumbing dan labiopalatoskizis, apakah lidah ada. Kemudian di hidung apakah ada lubang dan ada sekat rongga hidung, sini ada. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan leher, apakah ada pembengkakan kelenjar limfe dan apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian ada di bagian dada, apakah simetris kiri dan kanan, puting susu ada atau tidak, tarikan dada saat bernapas ada atau tidak, sini tidak ada. Kemudian tali pusat kita lihat apakah ada atau tidak tanda-tanda infeksi, di sini juga tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian kita lihat punggung apakah ada pembengkakan ataupun adanya cekungan, di sini tidak ada. Kemudian di ekstremitas kita lihat ukuran sesuai porsi tubuh atau tidak, gerakan aktif, tidak ada polidaktili dan sidaktili. Kemudian polidaktili di sini yaitu jari yang berlebih dan sidaktili jari-jari yang kurang. Kemudian genitalia apakah ada kelainan, apakah labia minora dan minora ada. Kemudian apakah labia mayora telah menutupi labia minora, di sini ada karena bayinya perempuan. Apakah ada lubang uretranya dan apakah ada lubang vagina. Jika bayinya laki-laki kita lihat apakah ada gland penisnya atau batang penisnya, apakah ada lubang penisnya dan apakah testis telah menutupi skrotum. Kemudian di sini anus, lubang anusnya ada atau tidak, di sini lubang anusnya ada. Kemudian kita masuk ke refleks. Di sini ada namanya refleks moro, yaitu bayi kaget. Kemudian di sini ada refleks rooting, yaitu menyentuh. Kemudian ada juga namanya shaking, yaitu menghisap. Kemudian ada namanya swallowing. Kemudian ada namanya tonic neck, yaitu membalikkan bayi. Jika bayi sudah mampu mengangkat kepalanya berarti tonic neck-nya sudah aktif. Kemudian ada graphic yaitu menggenggam. Kemudian ada namanya walking, yaitu mengangkat bayi, kaki bayi akan mengayun. Kemudian ada Babinski, yaitu jika kita mensentil telapak kaki bayi
bayi bergerak atau menangis berarti Babinskinya sudah aktif. Kemudian pemeriksaan tropometri, lingkar kepalanya 34 cm, lingkar dadanya 35 cm, lilanya 11 cm. Di sini normalnya 10 sampai 14 cm. Kemudian eliminasinya BAK-nya ada, BAB-nya ada berupa mekonium. Kemudian di sini pendokumentasian SOAP asuhan kebidanan bayi baru lahir usia 2 jam pada bayi Nyonya D di klinik bersama Kurao Padang tanggal 6 Mei 2020. Karena di sini SOAP berarti ini tindakan pertama itu data subjektif. Di sini ada tanggal 6 Mei 2020 dan pukul 16.30 WIB. Bayi lahir pukul 10.30. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya. Ibu mengatakan bayinya sudah mau menyusu sejak 1 jam yang lalu. Itu kita dapatkan dari ekspresi ibu pada saat selesai melahirkan, lalu kita lakukan IMD dan bayi menyusu setelah 1 jam. Kemudian ada data objektif, yaitu data yang menunjang untuk menegakkan diagnosa kita nanti. Di sini keadaan umum bayi, TTV-nya juga baik, refleksnya juga ada, kemudian gerakannya juga ada, dan anus juga ada. Berarti data objektif keadaan umum bayi baik dan normal. Kemudian kita masuk ke analisa. Karena kita sudah menentukan di data objektif, berarti kita sudah bisa mendiagnosa. Diagnosanya ialah bayi baru lahir normal 2 jam postpartum, keadaan umum bayi baik. Kemudian kita masuk ke pelaksanaannya, yaitu pada pukul 16.35 WIB kita beritahu kondisi bayinya saat ini kepada ibu. Kemudian implementasinya memberitahu ibu kondisi bayinya baik. Kemudian evaluasinya, ibu telah mengetahui kondisi bayinya saat ini. Kemudian pada pukul 16.44 WIB kita anjurkan ibu menyusui bayinya secara on demand. Implementasinya menganjurkan ibu menyusui bayinya sesering mungkin. Evaluasi ibu bersedia menyusui bayinya secara on demand. Kemudian pukul 16.47 kita beritahu ibu bayinya telah mendapat tetes mata. Implementasinya memberitahu ibu bahwa bayinya telah diberikan tetes mata atau kloropenikol pada kedua matanya masing-masing 1 tetes. Evaluasinya, ibu telah mengetahui bahwa bayinya telah mendapat tetes mata. Kemudian pukul 16.52 kita beritahu ibu bayinya telah mendapat suntikan Vitka. Implementasinya memberitahu ibu bahwa bayinya telah disuntikan Vitka Pyromenadion 1 mg di sepertiga paha anterolateral sebelah kiri. Ibu telah mengetahui. Kemudian pukul 16.54 kita beritahu ibu bayinya telah mendapat vaksin HB0. Implementasinya memberitahu ibu bahwa bayinya telah disuntikkan HB0 dengan dosis 0,5 cc dan jarak pemberiannya minimal 1 jam dari pemberian Vitka secara IM 1/3 paha anterolateral sebelah kanan. Kemudian evaluasinya, ibu telah mengetahui bahwa bayinya telah mendapat vaksin HB0. Kemudian pada pukul 5.10 kita menghangatkan bayi dalam box bayi dan menunda mandikan bayi setidaknya 6 jam setelah lahir. Kemudian evaluasinya, bayi telah dihangatkan di dalam box bayi dan menunda memandikan bayi 6 jam setelah lahir. Kemudian pukul 5.15 kita mengatur kepala bayi. Implementasinya mengatur posisi kepala bayi sedikit ekstensi agar jalan napas bayi tidak terhambat. Evaluasinya, posisi kepala bayi telah diatur sedikit. Nah, mungkin hanya itu video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan